Sekarang kita memasuki nomor 9. What is katanya, kan begitu ya. Ketika 2022 dibagi dengan bilangan natural 2 digit. Bilangan natural itu bilangan asli ya. 2 digit natural numbers. Lidah Paje kurang pas nih kalau ngomong bahasa Inggris ya. Lebih cocok bahasa Jawa. Nah, sisa, remainder berarti sisa terbesarnya. Jadi ingat kalau 2022 dibagi dengan sebuah bilangan puluhan ya, kita nggak tahu bilangan berapa itu ya, kan gitu. Maka sisanya adalah A ya. Tentukan kalau A pangkat 2022 dibagi 7. Oke. Ini Pak Jai jelaskan dahulu ya, karena memang saya ingat Pak Jai juga teori keterbagian ini juga tidak juga dijabarkan dengan lugas ya di SMP ya, walaupun sebetulnya dari SD sampai apa itu ada sebetulnya, cuman nggak dijelasin ya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini kebanyakan juga mereka nggak ngejelasin ya sisanya itu yang mana ya, padahal sebetulnya dari operasi itu bisa kelihatan, oh ini kalau dibagi ini sisanya sekian gitu ya. Konsep ini yang memang rada-rada lewat di kita, sehingga masuk di SMA atau masuk di kuliah ketika udah ngomong cerita yang namanya keterbagian, sisa hasil bagi, bingung gitu ya. Baik, jadi gini contohnya, misalkan 7 kalau dibagi 3. 7 itu kan kalau bagi 3, 2/3 hasilnya, ya kan? Kenapa? 6 dibagi 3 itu disebut dengan habis dibagi. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu tadi kan 7, ada sisa 1. 1 ini kalau dibagi 3 itu pecahan. Itulah yang dimaksud dengan sisa bagi, remaindernya. Ya, jadi sisa baginya 1. Contoh lain misalnya kalau 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 ya, 8-nya habis dibagi, sisanya 2. Kenapa? 2 ini yang menyebabkan bilangannya menjadi ada desimal di belakang titik atau di belakang koma atau menjadi pecahan. Ini yang dimaksud dengan sisa bagi. Ya, Pak Jai ini selalu berulang-ulang karena tahu betul sampai terakhir Pak Jai masuk di dunia sekolah sampai 2019, dari SD sampai SMA kayaknya nggak ada materi khusus ngebahas secara gamblang tentang sisa bagi ini ya. Atau mungkin ada 1-2 ini gurunya juga tidak menjelaskan ya. Yes. Kurang tahu ya, apakah kurikulumnya ini yang nggak jelas ataukah metode pembelajaran yang kurang jelas. Tapi faktanya di dalam dunia internasional konsep sisa bagi ini sudah dijabarkan ya, bahkan sejak SD gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan para guru matematika atau para tokoh-tokoh senior matematika ya. Baik, jadi itu yang dimaksud dengan sisa bagi. Lah, sekarang kan soalnya ini SMP loh. SMP udahnya kita tidak tahu suatu bilangan kalau 2022 dibagi dengan bilangan asli yang 2 digit. Misalkan 2022 mungkin dibagi 77, dibagi dengan 98, whatever, pokoknya 2 digit gitu ya. Sisanya adalah A. Ini kan udah ngebayangkannya itu udah horor gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah A pangkat 2022. A-nya itu sendiri kalau dibagi, udah dipangkatkan 2022, jangankan kita tahu, misalkan 5 pangkat 2022 nyarinya sudah pusing kepala gitu ya. Nah, dibagi dengan 7. But don't worry, soal ini memang diberikan pasti untuk bisa dijawab ya. Jadi bagaimana menemukannya? Setelah kita paham tadi maksud yang dimaksud dengan remainder atau sisa pembagian, ya kita lihat dahulu. Jadi nanti kalau dia masuk dunia kampus, dunia kuliahan, kalau di Indonesia ya, divisibility ini atau teori keterbagian ini salah satunya nanti ada yang namanya teori modulo ya. Ya ada dulu. Kebetulan Pak Jai suka ini karena suka dengan bunyinya modulo, mod ya, nulisnya gampang pahamnya. Tidak ada salahnya kalau yang lain lebih paham dengan istilah 5 habis membagi ini, lalu dibikin yang namanya tanda garis tegak, silakan saja.
Cuman di sesi ini Pak Jai lebih senang chemistry dapat kalau pakai konsep modulo ya. Nah, ini contoh ya. Jadi langkah pertama ya kita lihat ini penulisnya begini ya. 2022 kalau dibagi 7 dituliskan sebagai mod 7 ya. Nanti ada bentuk lain sih ya, secara theoretical ininya, materinya, textbooknya ada bentuk lain penulisannya ya. Pak Jai pilih model modulo ini. Ini kenapa nggak dibikin sama dengan sir? Kan gitu ya. Dibikin ekivalen setara. Karena bilangan yang dibagi 7 itu 6 banyak, bukan cuma 2022. Misalkan apa ya, 20 dibagi 7, sisanya 6. Maka sebetulnya ada sih beberapa tulisan atau guru menuliskan sama dengan gitu ya. Tapi lebih tepat sebetulnya tanda garis 3 ini ekivalen atau setara, karena banyak bilangan yang dibagi 7 itu sisanya 6. Ya. Satu. Terus kedua, ya, Pak J tambahin secara teori, bilangan 7 itu kalau yang dibagi 6 paling banyak sisanya adalah 6. Contoh, ya, 14 dibagi 7 sisanya 0, nggak ada. Jadi yang paling kecil adalah 0. 15 dibagi 7 sisa 1. Jadi sisa terbanyak itu adalah 6 kalau dibagi 7. Kalau dibagi 8, sisa terbanyak adalah 7, terkecil 0. Ya, kalau habis dibagi itu namanya 0 mod ya. Nah, ini nih nambahin konsepnya ya, konsep ya kalau mau detail nanti ya masuk kuliah lah ya, kan gitu ya, tentang divisibility. Itu babnya, chapternya tersendiri memang, dengan berbagai kasus mungkin yang lebih menggila dari ini gitu ya. Itu sekilas tentang konsep memahami teori keterbagian ini. Selanjutnya ya, pertama dari 2022 ya. Ternyata kalau dibagi 7 sisanya 6. Ya. Tidak akan terjadi ya kan gitu. 6 ini dengan kategori lain kurang 1. Kurang 1 aja. Jadi bisa juga nanti dituliskan sebagai 2022 itu negatif 1 modulo 7 ya. Jadi kontranya di sini ya. Kalau dibagi 7, 6 bisa juga dituliskan sebagai negatif 1. Ya, misalkan tadi 11 dibagi 7. Kok 11? 13 dibagi 7, ya kan? Sisanya 6. Atau kurang 1 lagi. 1 lagi kan kalau ditambahkan kan 14. Yaitu habis. Berarti 6 kontranya negatif 2, negatif 1, 5 kontranya negatif 2, dan begitu ya. Nah, jadi boleh dituliskan sebagai 6 modulo 7 atau negatif 1 modulo 7. Ini untuk apa Pak Jai? Nanti tinggal dilihat soalnya. Kita pakai yang mana yang lebih mudah melihatnya, begitu. Manfaatnya seperti itu. Batuk ini nggak mau damai. Oke. Nah, lalu dia kan nanya, ya kan? 2022, ya kan? Berarti kan karena dia negatif 1 mod 7, ya kan? Nah, terus ini kan juga A, ya kan? Berarti kan juga dia sama dengan A mod N. A mod N, kita anggap N itu bilangan yang tadi nggak tahu, yang natural number. Ya kan? Nah, berarti kan ini dia A-nya negatif 1 modulo 7. Ya, karena A ini tadi 2022 sama dengan 6 mod 7, bisa juga ekivalen dengan negatif 1 mod 7, 2022-nya ini. Begitu. Sehingga kalaupun kita operasionalkan, maka A pangkat 2022 ya, A pangkat 2022 berarti kan negatif 1 modulo 7, ya kan? Nah, pangkat 2022.
nanti dalam sistem operasi ya modul 7 ini kan pembagi ya. Nggak ngefek apa-apa, nggak usah harus dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan sisa baginya saja, negatif 1 pangkat 2022. Ya, kamu tahu negatif 1 kalau pangkatnya genap berarti kan hasilnya 1. Ya, negatif 1. Kalau 1 pangkat berapapun 1. Kalau negatif 1, lihat-lihat pangkatnya ganjil atau genap. 2022 itu kan genap. Berarti kan negatif 1 pangkat 2022 itu berarti 1. Dengan kata lain berarti A pangkat 2022 ini kalau dibagi 7 sisanya 1. Begitu ya. Nah, ini kan menjadi lebih pendek kalau memang kita paham maksud dari yang namanya sifat keterbagian. Ya. Sengaja Pak J ini membuat seringkas mungkin ya. Tapi kalau kamu tertarik untuk lebih dalam walaupun masih SMP, banyak ya di website itu keterangan tentang teori keterbagian ya. Atau yang mungkin dalam konsep bahasa Inggris mungkin divisibility. Gitu ya. Ini masuk topik yang namanya Chinese Remainder Theorem. Jadi ini masuk kategori soal seperti ini ya, teori sisa bagi Cina kan gitu ya. Nah, itu memang tertulis judulnya ya. Jadi bukan maksudnya sara, enggak ya. Memang ini dari konsep yang dimunculkan dari negeri Cina ya. Ternyata cukup menarik. Ya, ada juga teori keterbagian yang lainnya ya. Begitu.